Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian yang berjudul Siapkan Hatiku Tuhan. Ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada pelayan firman, Bapak Heri, saya persilakan. Terima kasih untuk Jane dan Eugenia ya yang sudah memimpin. Ya, puji Tuhan, kalian diberikan karunia, hikmat untuk boleh memimpin puji-pujian ya, belajar terus dan Tuhan pakai kalian ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru dan anak-anak baik yang ada di SMA Kudus maupun yang ada di SMA 2 ya. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini, saya boleh sharing, berbagi firman Tuhan. Jadi saya akan tampilkan presentasi, ya. Oke. Bagaimana? Kelihatan? Belum ada, Pak. Ya. Belum Ya. ada, Pak. Belum. Sekarang? Masih belum, Pak. Masih belum, Pak. Masih belum ya? Oke. Sabar Bapak Ibu ya.
Oke, sudah, Pak. bagaimana? Sudah ya? Sudah terdengar, Sudah. Pak Her. Oke, puji Tuhan. Seperti tadi ya disinggung di dalam oleh Jane, lagu-lagu mengantarkan kita kepada firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang waktu Tuhan ya. Mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kesempatan untuk sharing, berbagi firman. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berikan hikmat, memahami, mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 3. Ya, Pengkhotbah pasal 3, ayat 1 sampai 15. Nah, saya tidak akan baca keseluruhan, tetapi ada bagian-bagian dari firman Tuhan yang akan saya bagikan ya, yang akan kita baca begitu. Oke, perhatikan waktu Tuhan di ayat yang pertama ya. Di ayat pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian di dalam ayat 2 sampai 8 itu menjelaskan tentang segala sesuatu, segala peristiwa, segala kejadian yang terjadi di alam maupun yang dialami oleh manusia. Ya. Nah, itu semuanya ada di dalam waktu. Ya, semuanya ada di dalam waktu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar waktu. Begitu ya. Oke. Jadi ingat, ayat 2 sampai 8 itu menjelaskan tentang kejadian-kejadian. Semua peristiwa yang terjadi di alam dan yang dialami oleh manusia. Apa yang dialami oleh manusia, yang terjadi di alam itu ada di dalam waktu. Tidak di dalam luar waktu. Begitu ya. Nah, karena jangan sampai berpikir, ya seperti di film-film itu, ada yang terjadi di luar waktu. Ya, gitu, itu lain lagi ya, begitu. Ya, berikutnya, tadi ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Yaitu masa, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ya. Nah, di sini ada dua indikasi waktu ya. Nah, masa itu adalah suatu periode yang telah ditetapkan. Jadi masa hidup manusia itu ya paling tidak dikatakan 70 tahun atau lebih, ya itu masa. Tetapi di dalam masa hidup manusia itu ada waktu, ada kejadian-kejadian yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, baik masa maupun waktu itu ditentukan oleh Tuhan. Masa hidup saya itu ditentukan oleh Tuhan. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saya itu juga ditentukan oleh Tuhan. Itu berarti ya di sini kita harus pahami, mengerti bahwa kita hidup ada di dalam waktu, ya, bukan di luar waktu. Mengapa pemahaman ini penting? Karena nanti kita akan lihat ya bagaimana kita menggunakan waktu ya yang seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat ya di dalam ayat 1 tadi dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Itu berarti bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, ya, segala sesuatu yang dialami oleh kita itu ada masa dan waktunya. Tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian yang terjadi di luar waktu. Begitu, ya. Jadi masa SMA kalian berapa tahun? 3 tahun, itu sudah itu ya. Kemudian di antara masa itu ada kejadian-kejadian, ya, itu semua ada dalam waktu. Nah, kemudian masa dan waktu di sini itu berbicara tentang waktu Tuhan. Ingat di dalam tadi ya, di sini dikatakan waktu itu, kejadian-kejadian itu, ya, ini
Nah, jadi di sini telah ditetapkan. Jadi masa telah ditetapkan, waktu juga ditetapkan. Itu ya. Itu berarti yang menetapkan siapa? Yang menetapkan Tuhan. Kita tidak bisa menetapkan waktu kita. Ya, tidak bisa. Jadi segala sesuatu itu sudah ditetapkan. Dan waktu di sini berbicara tentang waktu Tuhan. Ya, di mana Tuhan telah menentukan waktu dan masa untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai dari kelahiran kita sampai meninggalnya nanti, itu Tuhan yang menetapkan. Ya, ada masa-masa bahagia, ada masa-masa sedih. Nah, itu Tuhan yang menetapkan semuanya. Ini harus kita sadari, ya, begitu. Dan kita di sini harus memahami bahwa masa dan waktu yang Tuhan tetapkan itu ada dalam rencana kekal Sang Pencipta. Itu. Sekali lagi, kita ada di dalam rencana kekal Sang Pencipta. Ada maksud-maksud tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu yang Tuhan ingin capai melalui kehidupan kita, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, begitu. Nah, di sini, ya, segala sesuatu dalam alam ini dan dalam kehidupan manusia berada di bawah satu rangkaian rencana besar dari Sang Pencipta. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang kelihatannya kebetulan. Perhatikan ini. Kelihatan kejadian-kejadian yang kebetulan itu sebenarnya merupakan bagian dari rencana kekal Tuhan. Ya. Pernah enggak kita berpikir, kebetulan sekali ya, kebetulan sekali begini, kebetulan sekali. Nah, itu sebenarnya bukan itu kebetulan, tetapi Tuhan yang sudah merencanakan, Tuhan yang menetapkan dalam rencana kekalnya Allah. Ya, itu Bapak Ibu guru dan anak-anak semua ya. Oke. Tadi di dalam ayat 1 ya, dari Pengkhotbah ayat 1, itu manusia, kita, segala makhluk yang hidup, dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu dibatasi oleh waktu. Ya. Dibatasi oleh waktu, saudara. Dan waktu atau masa atau waktu itu membatasi segala sesuatu kejadian, membatasi segala sesuatu yang terjadi. Ada satu ungkapan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gitu. Tetapi ingat, masa hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Waktu membatasi hidup kita. Gitu saudara ya, teman-teman semua. Kita tidak perlu menghayal yang berlebihan, ya, yang berlebihan sekali. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan katakan, bahwa segala sesuatu dibatasi oleh waktu dan masa dan waktu membatasi segala sesuatu. Misalkan, ya, kebahagiaan yang kita alami itu ada waktunya, ada masanya. Pernah kalian melihat orang yang tadinya hidupnya mewah, ya, hidupnya bahagia, tiba-tiba mengalami satu kehancuran. Atau sebaliknya, kalian pernah melihat orang yang tadinya hidupnya sangat menderita. Tiba-tiba kalian lihat, oh, sekarang hidupnya sudah enak, sudah mewah. Itu apa? Artinya ada waktunya, dibatasi, ya, itu. Dibatasi. Jadi bersyukur, ya, kita di dalam keterbatasan waktu itu ada di dalam rencana kekal Tuhan, ya, begitu. Nah, ini perhatikan baik-baik. Karena kita dibatasi oleh waktu dan masa dan waktu membatasi kita, membatasi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka yang pertama, gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan. Gunakan sebaik-baiknya masa-masa di SMA ini. Waktu yang Tuhan izinkan kita pakai, kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
Ada banyak orang yang membuang-buang waktu ya. Waktu yang Tuhan berikan, dibuang saja begitu dengan tanpa ada satu hal yang berguna. Mereka tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ya. Kemudian nikmati kesempatan yang ada. Nikmati masa-masa SMA, katanya masa-masa yang indah katanya. Nikmati. Ya. Dan memang betul, masa-masa hidup kita, masa-masa di SMA itu masa-masa yang indah. Kenapa? Untuk persiapan dan masa-masa yang penuh dengan semangat begitu. Ya. Jadi nikmati kesempatan dengan rasa syukur, ya, sehingga di kemudian hari tidak terjadi penyesalan. Nah ini, ya, karena dia tidak menggunakan waktu itu dengan baik, terjadi penyesalan. Satu contoh, ada banyak anak-anak ya, anak SMA, ketika di SMA dia punya kerinduan, cita-cita, saya mau masuk perguruan tinggi favorit, misalkan begitu. Wah, dia semangat sekali, tetapi dia tidak menggunakan waktu semasa SMA itu dengan sebaiknya. Dia tidak belajar, tidak mencari informasi, tidak mempersiapkan diri. Akhirnya ketika saatnya dia akan ke perguruan tinggi itu, dia tidak diterima. Jadi gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya, begitu. Nah, pengalaman saya sendiri misalkan ya. Oke, kita lanjut dulu ke yang kedua tuh pakai hikmat, ya, pakai hikmat, ya. Jadi selain menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka pakai hikmat, gunakan hikmat. Kita berhikmat di dalam menggunakan waktu kita, ya, itu. Kita berhikmat dalam menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita sikapi ini, apa yang Tuhan maksudkan, mengapa terjadi ini, ya, begitu. Ya. Mengapa? Dengan kita berhikmat, dengan kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, nanti tidak akan ada penyesalan. Itu menghindari, mengurangi kesalahan. Ya, itu. Itu contoh pengalaman saya sendiri ya. Nah, ketika saya masuk di sekolah teologi ya, pada awal tes saya lolos bahasa Inggris, ya. Lolos bahasa Inggris karena ketika saya di Bali dan ketika saya di Mataram, di Lombok, saya belajar bahasa Inggris dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya mencari turis di Pantai Senggigi apa begitu ya, saya coba berkomunikasi dengan mereka. Nah, ketika saya masuk ke sekolah teologi ya, ketika tes bahasa Inggris saya lolos begitu. Tetapi, nah di sini kesalahan saya. Selama saya ada di perguruan tinggi di sekolah teologi ya, saya jarang belajar bahasa Inggris. Saya jarang belajar bahasa Inggris. Mungkin karena sombong begitu ya, keangkuhan begitu, teman-teman bilang, wah Heri, hebatnya lolos bahasa Inggris. Itu waktu itu ada bahasa Inggris 1 sampai 6. Ya saya lolos semuanya itu. Begitu. Tetapi saya tidak belajar dengan baik, tidak menggunakan waktu dengan baik. Nah, ketika selesai kuliah, memang kuliah selesai ya, walaupun saya harus diskorsing, itu ada cerita tersendiri. Tapi maksudnya begini, tentang menggunakan waktu dengan hikmat ya. Nah, ketika saatnya saya ada teman dari Australia dan dia bersedia memberi saya waktu untuk kuliah lanjut ya begitu. Dia bisa memberikan saya biaya. Nah, saya coba untuk melamar ke perguruan tinggi yang di luar kampus saya. Ternyata saya ditolak. Mengapa? Bahasa Inggris saya kacau. Bahasa Inggris saya tidak baik di situ. Di situ saya menyesal sekali, ya, menyesal sekali. Seandainya saya belajar menggunakan waktu baik-baik untuk belajar bahasa Inggris, kemungkinan besar saya diterima di perguruan tinggi itu untuk lanjut S2-nya. Nah, ini contoh konkret saya sendiri ya. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak pakai hikmat, kita akan menyesal di kemudian hari. Dan kalau demikian sudah tidak berguna lagi, ya, sudah tidak ada gitu. Nah, itu jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan pakai hikmat ya supaya menghindari
penyesalan, menghindari mengurangi kesalahan begitu, ya. Tapi nikmati, ya nikmati hidup itu, gitu. Kemudian yang berikutnya berbicara masalah hikmat. Nah, kita tahu ini semut, ya, tuh semut. Nah, hewan, binatang juga dibatasi oleh waktu, ya. Mereka juga ada dibatasi oleh masa dan waktu. Dan musim juga membatasi mereka. Gitu. Sehingga mereka secara insting, secara naluri, harus menjalani hidup mereka untuk tetap hidup, tetap survive, begitu. Contohnya, semut. Di musim panas, semut harus mengumpulkan makanannya sebagai persiapan untuk memasuki musim dingin, di mana pada waktu musim dingin tidak ada kesempatan mencari makan. Gitu. Ini hikmat, ya, naluri dari semut. Dia tahu ketika musim panas dia harus mencari makan. Seberapa banyak makanan yang dia kumpulkan di musim panas itu akan menjadi persediaan cadangan makanan di musim dingin. Gitu. Nah, jikalau musim panas dia bermalas-malasan, ya, tidak mau mencari makan seadanya, maka dia akan kelaparan. Mungkin akan mengalami kematian pada musim dingin. Nah, itu hikmat dari binatang. Jadi tahu, mengerti tanda-tanda yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita. Ya, itu. Nah, hewan mengerti tanda-tanda. Kalau panas seperti ini, ya begitu. Bahkan ada banyak hewan binatang, ya kalau terjadi satu bencana alam, binatang-binatang itu akan berperilaku yang aneh dan mengeluarkan satu tingkah laku yang aneh begitu. Jadi binatang saja dia mengerti, ya, tanda-tanda zaman gitu. Nah, kita harus mengerti tanda-tanda zaman ini, menggunakan hikmat untuk menilai, menyelami tanda-tanda zaman kita. Nah, Bapak Ibu guru dan anak-anak, ya, Tuhan pernah mengecam orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, karena mereka tidak mengerti zaman pada waktu Tuhan Yesus. Mereka meminta tanda, ya. Padahal Tuhan Yesus sudah membuat banyak mujizat. Tuhan Yesus sudah membangkitkan orang-orang mati. Tapi mereka masih bertanya, berikan kami tanda, apakah engkau sungguh Mesias? Ya. Nah, di situ Tuhan mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat maupun orang Saduki. Nah, Bapak Ibu guru, anak-anak semua, ya, mari kita mengerti, memahami tanda, ya, mengerti, memahami kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa menikmati dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Perhatikan di dalam ayat 4, ya. Ayat 4, oke. Saya akan baca ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya. Ayat 2, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis, begitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, manusia dari lahir sampai pada mati, ya, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kita alami itu berbagi dua. Ya. Kejadian-kejadian yang membuat kita bahagia, kejadian-kejadian yang membuat kita tertawa, senang, begitu ya. Bahkan tertawa terbahak-bahak begitu. Tapi ada juga kejadian-kejadian yang membuat kita menangis, sedih, sampai kita meneteskan air mata. Begitu ya. Gitu. Nah, kita lihat sekarang apa maksud Tuhan atas kebahagiaan kita, ya. Jadi kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita mengalami kebahagiaan, sukacita, begitu ya. Nah, di situ mari kita mengingat rencana kekal Tuhan, ya. Nikmati kebahagiaan itu, nikmati. Kalau Tuhan izinkan
ya kita menikmati fasilitas yang baik, nikmati gitu. Dan mengucap syukur, ya. Kita diizinkan menikmati hal itu, menikmati kebahagiaan. Dan Tuhan yang memberi. Jangan takabur, ya. Jangan takabur dan mengatakan, oh, saya begitu. Ya. Nah, peristiwa Bapak Ibu guru dan anak-anak di dalam Daniel pasal 4, ya, di Daniel di situ diceritakan tentang seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Satu kerajaan yang sangat besar, ya. Satu hari dia berjalan di atas tanahnya itu, dan berjalan, dan dia melihat kota-kota itu yang begitu megah, ya. Kota-kota yang begitu kokoh, tembok-temboknya yang begitu kokoh. Itu. Tetapi di situ, dalam kesombongannya, kecongkakannya, dia tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Justru sebaliknya dia berpikir bahwa kejayaannya itu karena hasil usahanya sendiri. Jadi dia takabur, ya. Dia takabur, mengatakan, oh ini kerja keras saya, sehingga kerajaanku menjadi megah seperti ini. Dia menyombongkan diri dan memuji diri. Ya, apa yang terjadi? Sebelum dia selesai berbicara, Tuhan menghukum dia. Ya, langsung Tuhan hukum dia. Apa yang terjadi? Dia diusir dari istananya dan dia hidup seperti hewan-hewan liar di padang belantara. Dia makan makanan rumput seperti binatang-binatang lainnya. Itu akibat daripada apa? Orang yang tidak mengakui kekuasaan Tuhan ketika dia mengalami sukacita dan kebahagiaan, ya itu. Jadi nikmati kebahagiaan, mengucap syukur, ya. Jangan takabur dan akui bahwa itu Tuhan yang memberi, ya. Begitu. Dan ingat, itu adalah bagian dari rencana Tuhan, ya itu. Dan sebaliknya, ya, kita berada dalam situasi duka cita. Ya. Apa maksud Tuhan ketika kita sedang mengalami duka cita? Itu, saudara. Saya pernah melihat satu video, ya. Video tentang jadi kejadian tentang orang tuanya yang meninggal. Orang tuanya yang meninggal. Dan di situ anak-anaknya memang dia sedih sekali. Sedih. Tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Justru dia bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena orang tuanya sudah mempersiapkan dia. Dan ketika Tuhan memanggil orang tuanya, itu berarti mereka harus mengambil peranan. Dan mereka harus menjadi orang yang hebat. Begitu. Jadi dia bersyukur dan tidak larut di dalam kesedihannya. Ya, gitu. Dan kita harus makin dekat dengan Tuhan ketika duka cita itu terjadi. Kita harus sabar, ya. Kita harus kuat dan tekun. Kemarin saya ada melihat satu tayangan video, dia mengatakan begini. Menjadi kuat itu akan banyak menyelesaikan masalah. Banyak, dikatakan. Nah, kuat, menjadi kuat. Tekun situasi. Tetap semangat, tetap bersemangat. Ya. Bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau kita tidak semangat, kita putus asa, maka situasi akan semakin tidak baik. Ya, begitu. Tapi sebaliknya, ketika kita kuat, kita bersemangat, maka boleh dikatakan 70% kita sudah bisa melewati masalah itu. Tinggal
bagaimana kita menyelesaikannya. Ya, begitu. Dan ingatlah, penderitaan kita itu ada batas waktunya, selama-lamanya penderitaan itu. Ya, ingat ini. Duka cita yang kita alami tidak mungkin selama-lamanya. Ada batasnya. Ada batasnya. Yang penting di sini kita sabar, kita kuat, kita tekun, tetap bersemangat. Saatnya nanti kita akan melihat hasilnya. Ya. Nah, jadi tetap bersemangat ya, tidak patah semangat, dan jangan kecewa ketika menghadapi situasi-situasi duka cita. Begitu. Dan ayat 11. Ayat 11 mengatakan begini. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Jadi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kita harus berusaha menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu dengan cara kita meminta hikmat, ya, meminta hikmat untuk mengerti, menyelami hikmat, apa yang terjadi. Memang kita tidak bisa mengerti maksud Tuhan secara penuh, ya. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa diberi pemahaman, ya. Oh, seperti ini maksud Tuhan, itu. Jadi minta hikmat. Dan kita juga harus belajar di sini untuk kita rendah hati, ya, rendah hati. Orang yang meminta hikmat akan rendah hati. Tuhan, saya mengakui saya tidak mampu menghadapi situasi ini. Beri aku hikmat, kekuatan untuk aku memahami, menyelami apa kehendak Tuhan. Jadi minta hikmat, ya, kita meminta hikmat untuk menyelami itu. Nah, apa maksud Tuhan dengan kebahagiaan yang kita alami? Apa maksud Tuhan dengan duka cita yang kita alami, ya? Mengerti dengan hikmat Tuhan. Begitu. Kemudian perhatikan di dalam masih ayat yang 11 tadi dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat indah segalanya pada waktunya. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ya, apapun yang kita alami, apakah itu hal yang menyedihkan, apapun peristiwa-peristiwa yang kita alami, itu adalah Allah di tangan Tuhan. Allah di tangan Tuhan. Tuhan akan menenun kejadian-kejadian itu. Ya. Tuhan sebagai penjunang, ya. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Untuk menghasilkan satu hal yang indah. Tadi selaras dengan ucapan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi puji Tuhan. Tuhan begitu baik bahwa Tuhan mampu menggunakan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan sekalipun untuk kebaikan kita. Seperti pujian tadi, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik untuk kita. Indah pada waktunya, begitu ya. Jadi jangan keluar dari kejadian dan dari rencana Tuhan di dalam kita memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Ya. Dan oleh karena Tuhan membuat segala itu indah pada waktunya, kita harus kerja untuk kebaikan, menikmatinya, ya. Karena waktu-waktu yang pendek itu tadi, karena dibatasi oleh waktu itu, ya. Jangan biarkan hidup kita dipenuhi dengan kekecewaan. Waktu kita yang singkat itu, yang dibatasi oleh waktu, jangan hidup kita dipenuhi dengan kedengkian,
dipenuhi dengan sifat iri, kemarahan, jangan. Nah, waktu-waktu SMA yang 3 tahun, mungkin ada yang sisa lagi berapa bulan ini, ya, nikmati, waktu yang Tuhan beri, ya. Jangan biarkan terbuang begitu saja. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan, yang menyukakan hati, ya. Gitu. Nah, sehingga ketika kita kelak nanti, ketika kita menjadi orang tua, begitu, kita bisa menceritakan peristiwa-peristiwa ini kepada anak cucu kita nanti, ya, begitu, ya. Dan ini yang terakhir, ya, ayat 14. Perhatikan ayat 14, ya. Ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa tujuan Allah dengan segala sesuatu yang terjadi? Apa yang Tuhan maksudkan? Tujuan Allah dengan menjadikan segalanya indah. Supaya kita takut akan Tuhan. Ya, takut Tuhan. Jadi, akui Tuhan. Ya. Akui Tuhan di dalam segala tingkah lakumu. Maka Tuhan akan membuat kita lurus jalan kita. Ya. Dan kita harus terima Dia sebagai Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Dia mendengarkan doa kita. Nah, di sini saya ingin mau sedikit memberitahu. Ada ungkapan dikatakan, hidup itu seperti roda. Satu saat ada di atas, ada di bawah, di samping, begitu. Ingat, itu filsafat, filosofi yang tidak benar. Ya, yang tidak benar. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Ada Tuhan yang punya rencana itu. Mari kita mencari rencana Tuhan itu. Ya, kita mencari rencana Tuhan. Kadang-kadang ada banyak penderitaan oleh karena apa? Oleh karena kelakuan kita sendiri. Nah, disitulah kita bisa memperbaiki. Ya, penderitaan kita bisa kita ubah menjadi kesukaan, menjadi satu hal yang menyenangkan. Ya, begitu. Jadi terima Dia sebagai Tuhan karena Dia ya yang mengendalikan hidup kita. Dia yang mengendalikan kejadian-kejadian di sekitar kita. Dan jangan menunda, ya. Jangan menunda. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika kamu diberi kesempatan untuk beribadah, mendengar firman Tuhan, gunakan sebaik-baiknya sebagai juru selamat. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah sekarang. Ya, jangan ditunda. Itu firman Tuhan di dalam 2 Korintus, ya. Saya akan baca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Ya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenanan ini. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi jangan tunda. Ya, jangan tunda, jangan berpikir nanti ketika saya tamat SMA saya akan terima Tuhan. Jangan, kamu tidak tahu waktunya. Ya, kamu tidak tahu waktumu kapan, begitu loh. Jadi sekarang waktunya untuk terima Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami tahu Tuhan, masa hidup kami dan waktu hidup kami terbatas. Sebab itu Tuhan berikan kami hikmat, untuk kami bisa menggunakan, menikmati waktu ini, menikmati masa-masa hidup kami.
Tuhan, Kau mengetahui akan doa dan dari setiap kami pada siang hari ini. Roh Kudus tolong Tuhan dengarkan. Kau masuk kepada hati hidup mereka Tuhan. Dan jadilah Tuhan juru selamat mereka. Terima kasih, terpuji nama-Mu, memberkati setiap Bapak Ibu guru dalam tugas-tugasnya. Memberikan hikmat sehingga oleh kekuatan Tuhan dapat melakukan tugas pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk memenangkan ada banyak anak-anak Tuhan. Demikian pula anak-anak Tuhan, tolong Tuhan siapkan pergumulan mereka, masa depan mereka, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera ketika mereka berseru kepada Tuhan. Terima kasih apabila ada di antara Bapak Ibu guru, anak-anak kami yang sedang mengalami pergumulan, sedang sakit, Tuhan melawat mereka. Memberikan kesehatan, memberikan hikmat, bisa keluar dari masalah-masalah mereka. Terima kasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini, berikan kami hikmat, untuk kami boleh menikmati sekalipun di dalam keterbatasan. Kami boleh bersuka cita, karena Engkau Allah yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kelas 12 yang akan memasuki perguruan tinggi, yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi. Dia perguruan tinggi yang mana maupun jurusan yang akan diambil, fakultas yang akan diambil. Tuhan tolong berikan hikmat mereka sehingga mereka boleh memilih perguruan tinggi dan fakultas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Ibu guru atau kepada Jane untuk memimpin kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri yang sudah membawakan firman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk pujian persembahan, kita akan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku.
Untuk doa persembahan, saya persilakan teman kami Arita. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini, dari malam hingga pada siang hari ini. Sekarang kami telah menyerahkan mengumpulkan persembahan-Mu, kiranya persembahan dapat diberkati dan memperluasnya ke kerajaan-Mu. Ini doa kami, haleluya, amin. Baik, untuk pengumuman saya persilakan. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu Guru. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heri atas pelayanan di ibadah siang hari ini. Ya, mari kita mengikuti pengumuman dari OSIS bidang kerohanian. Silakan Pak Brando. And wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace and God you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday before I get myself. Ya, terima kasih atas pelayanan Pak Heri Iskuanto. Di siang hari ini Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan Pak Heri dimanapun saja Tuhan tempatkan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelas 10-2 yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah di siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh siswa-siswi yang sudah bergabung di dalam ibadah, baik dari Sekolah Kristen Kalam Guru Jayapura maupun dari SMA Negeri Jayapura. Ya, selamat datang buat teman-teman dari SMA Negeri 2. Ini hal yang sangat baik sekali. Kita bisa bersama-sama beribadah ya. Teman-teman yang lain, kalau bisa kita bisa saling melihat muka ya, sambil dinyalakan kamera, kita bisa melihat dari teman-teman SMA 2 gitu ya, bisa ya tersenyum ya, bisa saling ya menyapa, mungkin hanya dengan lambaian tangan begitu. Nggak cukup hanya, ya boleh ya, kayak Pak Robi gitu ya. Di saya nih kameranya semua belum nyala ya. Oke, di sini ada Gladys Santoso. Halo Gladys. Ya, selamat bergabung Rumenta dan juga rekan-rekan dari SMA Negeri 2 ya. Terima kasih untuk kesediaannya dan juga bisa bergabung di dalam ibadah OSIS SMA Kristen Kalam Guru Jayapura. Ya, selanjutnya untuk pengumuman yaitu ada kegiatan undangan dari Komite Seni dan Budaya Nusantara Provinsi Papua ya, ditujukan kepada siswa-siswa yang ingin mengikuti pelatihan teater. Nanti akan dibagikan link di grup masing-masing. Jadi yang bagi ingin mendaftar, kami akan bagikan link di dalam grup masing-masing untuk setiap siswa yang berminat untuk mengikuti pelatihan teater. Nah, kegiatannya kapan? Yaitu pada hari Senin dan Selasa pukul 7.15 sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Batika Jayapura di Entrop. Oke, begitu ya. Jadi linknya akan menyusul. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan ekstrakurikuler kita
ekskul kita yang sudah berjalan, yaitu ada bahasa Korea dan juga bahasa Mandarin. Untuk teman-teman semua yang mungkin belum sempat mendaftar atau mulai muncul niatnya untuk mau bergabung di kelas bahasa Korea dan bahasa Mandarin, silakan mendaftarkan di wali kelas masing-masing ya. Jadi silakan mendaftar dan nanti akan bergabung di kelas bahasa Korea dan bahasa Mandarin. Kemudian berikutnya untuk ekskul bahasa Inggris, ekskul bahasa Inggrisnya nantinya akan mulai berjalan mulai dari minggu depan. Itu adalah pertemuan pertama. Jamnya kapan nanti akan dimasukkan ke dalam jadwal pelajaran. Jadi jam ekskul Mandarin akan langsung include di dalam jam pelajaran. Jadi kita akan melihat jadwal terbaru, di dalamnya itu ada ekskul bahasa Inggris yang akan langsung dipimpin oleh native speaker dari aslinya gitu ya. Jadi kalian akan bersama-sama dalam ruang meet bersama-sama dengan bulenya asli gitu ya, langsung mendengarkan untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya untuk bidang kerohanian ada satu lagi informasi, yaitu untuk persembahan nanti kita ada QR code yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk melakukan ini ya, untuk persembahan kita gitu ya. Mungkin kita belum tadi dari kelas 22 belum mencantumkan ya, tapi nanti berikutnya kita akan mensosialisasikan dulu memang untuk cara penggunaannya, karena ada secara khusus kita harus menambahkan satu angka untuk menginformasikan bahwa itu adalah persembahan dari ibadah unit SMA gitu ya. Jadi kita akan melakukan persembahan melalui QR code, tapi untuk hari ini mungkin kalian bisa simpan saja dulu, berikutnya kita akan melakukan transfer melalui kode itu ya. Oke, demikian pengumuman dari Bu Guru. Apakah dari OSIS ada pengumuman? Silakan Nania. Ibu Lina mohon izin saya pamit ya. Nah, jadi jangan dulu Pak, kita mau foto dulu Pak. Oh begitu. Iya, nanti sedikit lagi Pak ya. Oke. Mohon maaf Pak, kita kan foto bersama ya. Ada Nania, ada pengumuman Nania? Ada Bu Guru. Oke, terima kasih Bu Silakan. Guru untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman dari SMA Negeri 2 yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami SMA Kristen Kalampus Jayapura untuk ibadah bersama. Untuk OSIS ada rapat ya sebentar, jadi jangan keluar. Itu saya sih Bu Guru, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa on cam semua, kita ambil gambar dulu. Ayo on cam, lebih cepat lebih baik. Ayo teman-teman yang lain bisa on cam. Halo Nania. Iya Bu Guru. Ya siapa tahu ada pengumuman atau ada yang ingin disampaikan dari teman-teman di SMA 2, boleh diberikan waktu. Oke Bu Guru, mungkin dari kita ambil ini dulu ya Bu Guru, ambil gambar dulu ya, mereka on cam jadi. Yang lain on cam dulu ayo, belum semua ini. Oke, sambil saja ya, mungkin teman-teman OSIS yang lain bisa ambil karena banyak teman-teman juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin dari teman-teman OSIS SMA Negeri 2 ada pengumuman atau lainnya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak telah mengajak kami SMA Negeri 2 Jayapura untuk bergabung dalam ibadah ini. Semoga ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat siang. Oke, terima kasih. Ya teman-teman boleh live ya Bu Guru. Nania, kita belum doa penutup. Oh iya, belum, lupa Bu Guru. Ya, mari Bapak Ibu dan juga seluruh siswa-siswi kita berdoa ya, menutup ibadah kita di siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, untuk waktu yang sudah Tuhan percayakan untuk kami boleh miliki saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di dalam ibadah ini, kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan juga kami boleh
menyapa satu dengan yang lainnya di dalam meeting ini Tuhan, bersama dengan teman-teman kami dari SMA Negeri 2 Jayapura. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau usahakan untuk aktivitas kami selanjutnya selepas dari ini, kiranya Kau mau menolong menyertai kami, biarlah di sisa waktu kami hingga malam hari ini Tuhan, kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik, dan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat siang semuanya, terima kasih. Selamat siang. Pak Heri, terima kasih. Terima kasih semua dua, terima kasih semuanya. Selamat siang. OSIS stay di sini ya. Siap, Ketua OSIS. Aku izin ya.